Sobat pembelajar, selamat datang di video panduan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Video ini merupakan bagian kelima dari rangkaian 6 video panduan yang disusun khusus untuk mendukung penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sobat pembelajar, pernahkah Anda mengikuti pelatihan yang jadwalnya sering berubah? Coba bayangkan, bagaimana rasanya sebagai peserta atau bahkan sebagai penyelenggara? Menurut Anda, seberapa besar peran master jadwal dalam menjaga kelancaran dan efektivitas pelatihan? Jangan khawatir, melalui video ini kita akan membahas bersama pentingnya master jadwal dan bagaimana menyusunnya agar pelatihan berjalan tepat waktu dan terarah. Yuk, kita mulai! Setelah menonton video ini, Sobat pembelajar diharapkan mampu menyusun master jadwal pelatihan yang sistematis dan sesuai dengan alur pembelajaran. Materi 1, konsep master jadwal. Master jadwal adalah panduan teknis yang memastikan pelatihan berjalan terstruktur, tepat waktu, dan efisien. Kalau pelatihan kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan menuju tujuan, maka RBPMP adalah peta perjalanannya menunjukkan arah, rute, dan tujuan yang ingin kita capai. Tapi peta saja tidak cukup. Agar perjalanan ini berjalan lancar dan tiba tepat waktu, kita memerlukan jadwal perjalanan yang rinci. Nah, disinilah peran penting master jadwal pelatihan. Master jadwal berisi alokasi waktu secara detail, lengkap dengan informasi waktu pelaksanaan, mata pelatihan, serta nama pelatih atau fasilitator. Inilah dokumen acuan yang memuat rundown seluruh kegiatan, mulai dari pembukaan hingga penutupan pelatihan. Kita beralih ke cara menyusun master jadwal. Master jadwal disusun dalam bentuk tabel, sama seperti RBPMP, formatnya biasanya sudah disediakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Dalam konteks ini, mengacu pada format resmi Kemenkes Republik Indonesia. Komponen utama master jadwal meliputi hari, jam, JPL, materi, tempat, dan fasilitator. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kolom hari. Kolom ini berisi keterangan hari keberapa pelatihan dilaksanakan, ditulis berurutan dari hari pertama hingga hari terakhir. Kedua, kolom jam. Di sini kita tuliskan rundown kegiatan secara detail mulai dari durasi registrasi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, sambutan, doa, hingga sesi pembelajaran. Beberapa hal yang wajib diperhatikan mengenai durasi agenda kegiatan. Penyampaian teori maksimal 40% dari total jam pelatihan dengan 1 JPL setara 45 menit. Penugasan dan praktik lapangan minimal 60% dari total jam pelatihan. Untuk penugasan, 1 JPL sama dengan 45 menit, sedangkan praktik lapangan 1 JPL sama dengan 60 menit. Refleksi 15 menit, coffee break 15 menit, dan isoma 1 jam. Ketiga, kolom JPL. Tuliskan jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelatihan sesuai struktur kurikulum. Batas maksimal per hari adalah 10 JPL. Keempat, kolom materi. Cantumkan materi atau kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tersebut. Kelima, kolom tempat. Tulis lokasi kegiatan, misalnya kelas, laboratorium, atau lapangan. Keenam, kolom fasilitator. Tuliskan nama pengisi materi atau instruktur yang bertugas pada sesi tersebut. Dan yang terakhir, pastikan semua detail waktu dan kegiatan sudah dicek kembali dengan teliti agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nah, sobat pembelajar, kita telah selesai belajar mengenai penyusunan master jadwal. Penyusunan master jadwal pelatihan merupakan langkah krusial untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan terstruktur, efisien, dan tepat waktu. Dokumen ini harus memuat detail komponen seperti hari, jam, JPL, materi, tempat, dan fasilitator sesuai format resmi Kemenkes RI. Ketelitian dalam mencatat setiap aktivitas dan durasi menjadi kunci agar pelatihan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Setelah mempelajari materi ini,
Apa hal baru yang Anda sadari tentang pentingnya penyusunan master jadwal dalam pelatihan? Mari pikirkan bersama dan diskusikan dengan tim Anda. Apakah sobat telah memahami bagaimana cara menyusun master jadwal? Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuanmu, yuk kita pelajari materi berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah!